Selamat pagi rakyat Indonesia Merdeka. Selamat pagi para peserta seminar rakyat yang diselenggarakan oleh komunitas Akademi Rakyat Mandiri Pangan. Pada pagi hari ini doa kami adalah kebahagiaan buat rakyat Indonesia ya yang sudah 76 tahun merdeka, dan sampai saat ini semoga tidak ada yang menjajah kita termasuk di dalam hal pangan ya. Oleh karena itu, Akademi Rakyat Mandiri Pangan dan komunitas, dan bersama juga hari ini dari Rock and Roll Farm, bekerjasama juga dengan komunitas kebun hijau dari salah satu narasumber kita juga dari Mbak Heni. Kali ini kita menyelenggarakan seminar rakyat untuk rakyat, dan semoga hari ini hari kita bahagia. Oke, seminar rakyat dengan judul Pangan Sehat dari Sekitar ini adalah serangkaian seminar rakyat yang diselenggarakan oleh komunitas Akademi Rakyat Mandiri Pangan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, khususnya untuk memerdekakan rakyat kita untuk memiliki kemandirian pangan ya, dan ketahanan pangan ya. Dan kita telah melakukan 4 seminar rakyat untuk memperingati Hari Kemerdekaan kita ini. Yang pertama sudah dilakukan di tanggal 1 Agustus dengan berbagi kisah perencanaan dan pengerjaan lahan di Jakarta dan Jogja menuju terwujudnya etika dan prinsip permakultur. Itu yang pertama. Dan yang kedua sudah diselenggarakan juga dengan narasumber Pak Nasir dan Pak Haris tentang tanah yang merdeka. Jadi saat tanah mendapatkan seluruh haknya, manusia akan tercukupi kebutuhan pangan dan kesehatannya. Lalu minggu kemarin seminar rakyat ketiga berbagi kisah perencanaan dan pengerjaan lahan di Jogja menuju terwujudnya etika dan prinsip permakultur. Dan yang hari ini bersama narasumber kita Pak Jeffrey Ricardo dan Mbak Hanifah Heni Dayati, kita menyelenggarakan seminar rakyat keempat dengan judul Pangan Sehat dari Sekitar. Kenalkan, nama saya Du Maria Simanjuntak, saya akan memandu seminar ini. Ini dua narasumber kita nanti, dan silahkan nanti Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh sekarang juga nggak apa-apa gitu ya. Silahkan bertanya melalui chat box di YouTube. Dan jangan lupa juga subscribe YouTube-nya ya, dan diaktifkan bunyi lonceng. Ketika Akademi Rakyat Mandiri Pangan ini ada kegiatan, Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi dengan jelas. Oke? Nah, apa saja yang diselenggarakan oleh ARMP? Saya ingin sebentar untuk memperkenalkan ARMP itu mempunyai komunitas bernama Komunitas Akademi Rakyat Mandiri Pangan. Dan jaringan dari Akademi Rakyat Mandiri Pangan itu ada di 22 kota, dan diantaranya adalah ada di Bali ya, di Bali, di Kupang, di Kendari, di Berau, Kalimantan Timur, di Pontianak, ada di Kediri juga. Bapak Ibu peserta di sini yang tinggal di salah satu kota-kota yang ada jaringan ARMP, ada juga di Jember. Bapak-bapak Ibu yang di Salatiga, di Purwodadi, atau di Jogja, kami ada di Jogja juga, Banyumas dan Pemalang, di Garut, Bandung, Sukabumi, Bogor, si Abang Jeffrey tinggal juga di sana. Ada komunitas kami di Bekasi, Jakarta, Banten, Pekanbaru, dan Aceh, gitu ya. Kalau Bapak Ibu peserta ingin menghubungi salah satu kebun yang menjadi jaringan dari komunitas ini, silahkan juga boleh bertanya nanti di YouTube ya, di chatbox-nya. Kami akan berikan nanti kontak dan oke. Dan di Agustus ini ARMP menyelenggarakan festival seminar rakyat, dan hari ini adalah hari terakhir. Alhamdulillah dan puji Tuhan banget bahwa rangkaian seminar ini berjalan dengan baik, dengan antusias, dan ikut sertanya Bapak Ibu sebagai peserta semua terselenggara dengan baik, dan semoga ini mendatangkan berkat buat
Indonesia ya, sehingga kemandirian pangan adalah hal yang pasti di negara kita. Lalu di ARMP juga telah menyelenggarakan pula kebun rumah mandiri 1.0, dan ini sudah diselenggarakan sejak 5 hari yang lalu dan sudah tutup kelasnya karena sudah ada 240 pembelajar yang sudah masuk di dalamnya dan dimentori oleh sekitar 13 instruktur dari ARMP, dan kelas yang masih available yang akan diselenggarakan pada tanggal 29 Desember ini adalah kelas Permaculture Design Course, dan ini masih dibuka sampai besok tanggal 28. Silahkan Bapak Ibu yang ingin, ini bukan ilmu desain ya, tapi ini lebih ke benar-benar nilai-nilai bagaimana kita menyelenggarakan kebun rumah atau apa namanya ketahanan pangan itu dengan beretika. Oke, segera saja kita mulai rangkaian hari ini. Narasumber pertama kita adalah Bang Jeffrey, lalu nanti setelah Bang Jeffrey selesai berpresentasi akan dilanjutkan oleh Mbak Heni, lalu sesi tanya jawab kita buka dan kita jawab setelah acara tersebut. Sudah datang hari ini narasumber pertama kita Pak Jeffrey Ricardo. Beliau adalah pendiri Rock and Roll Farm. Beliau berada di Bogor dan juga pelaku bisnis beretika. Pak Jeffrey, selamat pagi. Halo, selamat pagi, Demang. Panggil abang aja. Iya, boleh. Salah kita ternyata si abang. Di Bogor tapi Batak. Orang Batak memerdekakan ini ya, mewujudkan kemandirian pangan ya. Hari ini Bang Jeffrey Ricardo akan membagi tentang apa ini sekilasnya? Iya, sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat pagi gitu dan menyapa sedikit rekan-rekan ada di sini. Terima kasih atas teman-teman Akademi Rakyat Mandiri Pangan untuk kesempatan pagi kali ini. Nah, hari ini sih kan emang temanya adalah kemandirian pangan dan bertepatan banget dengan tema 17 Agustus. Jadi mungkin sedikit mengenai bisnis model dari farm kita, CSA farm kita. Jadi kita Rock and Roll Farm itu kita bisnis modelnya kita ada menyediakan sayuran organik tapi dengan bisnis model CSA, jadi Community Supported Agriculture gitu, di mana itu sebuah ekosistem atau hubungan yang coba kita ciptakan antara petani langsung dengan para pelanggan seperti itu. Nah, itu sih yang nanti akan saya paparkan. Nah, semoga nanti itu sesuai dengan tema kali ini karena saya setuju banget dengan beberapa pesan yang kemarin disampaikan oleh rekan-rekan Akademi Rakyat Mandiri Pangan bahwa kita 17 Agustus, kita dan di Indonesia juga udah merdeka dan banyak pun negara-negara di dunia juga udah merdeka gitu. Tapi sayangnya ketika kita lihat konteks dari kemerdekaan itu sekarang ternyata konsep penjajahan pun tetap terjadi dengan hal yang berbeda bentuk kayak gitu ya. Betul. Nah, kalau kita ngomongin pangan nih, yaitu salah satunya adalah kemandirian pangan. Nah, apalagi dengan COVID sekarang ini menjadi sesuatu yang sangat kritikal gitu. Makanya yang nanti coba saya share di sini adalah gimana hubungannya antara konsep kemandirian pangan itu dan saya selaku pelaku agribisnis dengan bisnis model CSA itu sebenarnya bisa bermain peran tuh di sana gitu. Itu sih mungkin sekilas yang akan coba nanti saya paparkan ya gitu. Menarik sekali waktu tahu bahwa ternyata si Bang Jeffrey ini pengusaha gitu ya. Saya pikir dan banyak juga mungkin dari Bapak Ibu peserta di sini rakyat Indonesia yang berpikir kalau bisnis dengan mengedepankan ya pelestarian alam, memakai prinsip-prinsip permakultur enggak rugi gitu ya. Nanti kita akan lihat Bang Jeffrey presentasi dan menarik sekali saya pikir ya. Dan Bang Jeffrey kalau pengen tahu kita ini Rock and Roll Farm ini lahir atau didirikan tahun berapa ya, Bang? Jadi kita sebenarnya udah didirikan itu sejak 2020 gitu, relatif masih baru gitu sebetulnya. Tapi kita sudah officially untuk running komersial untuk
kita membuka membership untuk CSA member kita tuh sebenarnya dimulai tahun ini, jadi sejak Januari 2021. Jadi 2020 itu kita lebih kita memfinalize ya konsep kebun kita, terus kita memastikan kualitas kondisi semua. Jadi 2020 itu lebih ke mempersiapkan lah untuk itu gitu. Jadi full running di 2021, cuman berdiri sih di 2020. Ya. Jadi Bapak Ibu, ini narasumber pertama kita Bang Jeffrey Ricardo. Jangan tinggalin YouTube-nya ya, jangan tinggalkan seminarnya, karena saya percaya banget bahwa itu seminar ini kita semua akan mendapatkan breakthrough ya, pemikiran gitu. Ketika kita yang mencintai alam ini benar-benar melihat bahwa apa yang Bang Jeffrey lakukan ternyata kita juga sebagai pebisnis mungkin juga ada Bapak Ibu di sini yang datang ikut seminar ini pengen berpikiran bisnis gitu, ternyata tidak berlawanan dengan alam, dengan varian alam. Oke? Ya, terima kasih banyak Duma atas waktunya. Jadi saya coba paparkan sedikit mengenai materi hari ini gitu ya, terkait dengan tema kita juga dengan tadi disampaikan oleh Duma. Di sini sebenarnya ada materi yang coba saya paparkan berdasarkan apa yang sudah kita laksanakan di kebun kita gitu. Jadi mungkin nanti bisa disimak gitu ya, dan semoga nanti apa yang dicoba saya sampaikan di sini bisa menjadi sesuatu yang bahan untuk kita nanti berdiskusi dan juga mungkin memberikan perspektif baru seperti itu. Nah, mungkin bisa langsung aja kali ya, dimulai ya. Ya. Oke. Ya, selamat pagi semua teman-teman, rekan-rekan sekalian yang ada di sini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey selaku founder dan owner dari Rock'n'Roll Farm. Mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari komunitas Akademi Rakyat Mandiri Pangan gitu ya, sudah memberikan kesempatan untuk sharing sedikit di sini mengenai CSA Farm atau CSA Business Model yang kami laksanakan saat ini. Nah, tema hari ini saya akan bawain sedikit dengan judulnya Rating Our Food gitu ya, A Small Step Toward Sustainable Food Value Chain gitu. Sedikit agenda yang akan saya share. Jadi kita bukan mulai dari Rating Our Food, sharing mengenai apa itu atau siapa Rock'n'Roll Farm, terus kemudian CSA yang kita jalankan, terus how to get started jika ada yang tertarik baik dari segi petani maupun konsumen, tantangan dan apa kesempatan yang kita hadapi saat ini, dan juga terakhir adalah sesi tanya jawab. Nah, it's time to rethink our food gitu. Jadi sebenarnya ini udah saatnya nih bahwa kita tuh sudah memikirkan pola konsumerisme itu tidak hanya mengenai selama ini apa yang biasa orang selalu bilang merating our pola konsumerisme dari segi gadget, fast fashion gitu ya, kemudian otomotif industri segala macam. Tapi sebenarnya kita juga harus memikir sesuatu yang paling basic yang kita lakukan setiap hari, itu adalah pangan atau makanan yang kita konsumsi. Nah, salah satu ancaman terbesar planet kita saat ini tuh berasal dari produksi makanan gitu. Nah, dengan semua penelitian, perkembangan teknologi, industrialisasi dalam food advancement yang terjadi di industri agriculture, unfortunately justru malah itu menjadi realita yang terjadi ke depan, 40 tahun ke depan, kita malah memasuki sebuah krisis pangan gitu. Nah, ini sesuatu yang agak kontradiktif ya dengan semua perkembangan yang terjadi saat ini gitu. Kayak contohnya, 7,2 miliar orang saat ini mengkonsumsi 1,5 kali lebih dari apa yang dapat disediakan sumber daya alam di bumi. Nah, ini data yang saya ambil dari Overshoot Day. Jadi Overshoot Day itu merupakan hari di mana sumber daya yang dihasilkan oleh bumi itu sudah tidak dapat lagi memenuhi pola konsumsi manusia saat ini. Nah, tahun 2021 itu masuk di 29 Juli kemarin, itu dengan perhitungan berarti kita sudah bisa memenuhi, bumi tidak bisa memenuhi lagi sumber daya tersebut. 2019 itu jatuh di Agustus. Nah, kemudian 2020 masih jatuhnya di sekitar bulan Agustus juga gitu, karena sejak pas COVID ternyata dengan COVID menerjang seluruhan, nah itu cukup menekan laju pola konsumsi yang ada terjadi secara global. Jadi sumber daya itu masih tercukupi. Nah, dengan new normal balik lagi, jadinya sekarang malah semakin maju nih overshoot itu di 29 Juli. Nah, overshoot itu sebenarnya dihitung dari gimana caranya semua seluruhan sumber daya yang dapat ecological biomass yang diproduksi oleh bumi dibagi dengan footprint yang footprint dari semua consumption manusia di bumi.
dikali 365 hari. Nah, jadinya jatuhlah 29 Juli seperti itu. Karena itu sebenarnya balik lagi ke fakta bahwa apa yang kita lakukan dengan how we produce our food, how we consume our food, itu tuh sesuatu yang tidak sustainable saat ini. 33% tanah di bumi telah terdegradasi oleh erosi, salinasi, pemadatan, pengasaman, dan juga polusi kimia. Dan juga 24% dari efek gas rumah kaca global itu berasal dari pertanian, kayak gitu. Nah, ini data yang saya ambil dari Food Agriculture FAO tahun 2015. Nah, yang menarik di sini adalah 24% itu berasal dari gas rumah kaca itu dari pertanian. Kita pada umumnya selalu mikir bahwa efek pemanasan global, climate change, semua itu terjadi karena dengan industrialisasi, more factories gitu ya, dengan transportation. Makanya let's move into electric cars, kemudian dengan sepeda, go back to work segala macam, which is semua itu bagus gitu dan semua contributing ke malahan laju climate change. Tapi sebenarnya yang jangan kita lupa, apa yang kita makan sehari-hari itu sangat menentukan juga dengan perubahan iklim yang terjadi, dan itu 24%. Nah, 25% dari logistik dunia itu digunakan untuk transportasi makanan gitu. Jadi sangat besar semua yang resource yang digunakan untuk mentransport makanan gitu. Jadi contohnya misalkan kayak dari satu negara ke negara lain, itu tuh juga sebuah tuh tidak semerta-merta hanya harga gitu ya kita bayarkan, tapi juga impact yang tidak bayarkan dari proses distribusi tersebut. Nah, ketika COVID terjadi, hampir 135 juta orang tuh dikategorikan kriteria krisis pangan gitu. Ini data dari United Nations. Nah, 2022 itu akan diperkirakan double. Jadi kalau teman-teman ingat kan di sosial media sempat heboh ya. Jadi di mana ketika terjadinya si krisis pangan itu COVID, semua rak-rak di supermarket tuh pada borong, pada nganti, bahkan banyak yang sampai berantem-berantem ya gitu. Sangat menarik ketika kita perhatikan di sini kalau dari saya pribadi adalah ketika hal itu terjadi, justru malah pola konsumerisme secara konvensional yang bisa dilaksanakan itu malah yang terjadi gitu, dimana kita menstok makanan atau kestabilan pangan kita mikirnya dengan menstok semakin banyak mie instan gitu. Sementara ketika dengan kondisi seperti itu harusnya kita memikir gimana caranya kita bisa menumbuhkan sendiri jenis pangan kita atau membeli jenis pangan yang dengan cara yang lebih berkelanjutan. Karena dari itu juga makanya saatnya nih globally kita juga harus merating our food gitu, beralih ke sustainable food value chain. Nah, semakin banyak orang memahami bahwa kemandirian pangan itu sangat tidak stabil saat ini dengan kondisi ekonomi, political, health segala macam. Makanya ketika kita konteksnya kan ngomong kemandirian pangan di dunia, ke depan tuh ada dua hal. Jadi satu, kemampuan menumbuhkan sendiri sumber pangan gitu ya, atau membeli langsung secara lokal gitu. Nah, poin pertama ini cukup menarik karena tidak semua orang mempunyai privilege atau kelebihan untuk bisa menumbuhkan sendiri sumber pangan. Entah itu limitasi dari segi nggak punya lahan, nggak punya waktu, nggak punya pengetahuan, nggak punya resource, segala macam. Nah, justru inilah peran kita sebagai sebuah kolektif society gitu ya, di mana setiap orang yang mempunyai privilege, dia akan mengkompensasi ketidakmampuan yang tidak dapat dilaksanakan oleh orang lain, kayak gitu. Jadi makanya ketika kita bilang menumbuhkan sendiri lokal pangan, mungkin impact-nya ya kita yang bisa lakukan ya kita lakukan, karena kita idean akan meng-offset apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Nah, itu mungkin perspektif yang harus orang pikirkan gitu, karena orang kadang mikir kayak ya ngapain kita melakukan itu, orang cuman saya sendiri gitu, apa impact-nya gitu. Tapi ternyata itu sebenarnya bisa sesuatu yang sangat berpengaruh kayak gitu. Nah, kalau berdasarkan FAO, jadi sebenarnya untuk si sustainable food value chain itu ada 3 komponen gitu. Jadi yang pertama itu harus menguntungkan dari seluruh tahapan gitu. Jadi yang pertama satu itu harus berkelanjutan ekonomi gitu ya. Terus kemudian berkelanjutan sosial, dan juga terakhir adalah lingkungan, seperti itu. Nah, dari fakta dan situasi seperti itulah makanya rock and roll itu saya dirikan gitu ya bersama istri saya. Jadi ini bisa dibilang rock and roll ini sebenarnya kita farm yang masih sangat baru, masih subur jagung, jadi masih banyak belajar dan eksperimen. Kita officially berdiri itu dan mulai komersial untuk berjualan bisnis model CSA di Januari 2021 tahun ini kayak gitu. Nah, jadi terakhir atas keprihanan kita tuh dengan panganan yang tidak berkelanjutan gitu ya. Dan juga kita ada misi, terutama saya pribadi, kebetulan saya juga vegan gitu ya. Jadi untuk mau sharing lebih banyak interest orang-orang untuk mengkonsumsi lebih banyak makanan yang plant based seperti itu. Nah, tapi kalau kita
inginnya emang tidak hanya semata-mata menanam sayuran organik dan berjualan sayur gitu, tapi kita mau fokus ke gimana caranya itu berkelanjutan agar kita bisa fokus pada restorasi tanah dan ekosistem. Terus kemudian cara bisnis modelnya juga bisnis model yang sustainable kayak gitu, berkelanjutan. Nah, moto yang sangat kita pegang di kebun kita adalah ya ini, healthy soil produce healthy food dan create healthier people and planet. Nah, ini yang sangat penting sih. Jadi yang sangat basic dan paling fundamental yang selalu kita ingat. Jadi kalau di kebun kita dan juga kita ketika sosialisasi sama rekan-rekan petani kita selalu bilang ya semua tuh kuncinya di tanah gitu. Nggak usah pusing dengan yang lain, cukup bikin tanahnya sehat saja, ya semua juga akan akan ikut seperti itu. Nah, sedikit sharing mengenai profil kebun kita gitu. Nah, saat ini kita ada 1 hektar production area, tapi emang belum semuanya kita maksimalkan karena sesuai juga dengan perkembangan pasar. Jadi ada di 2 lokasi, masing-masing kurang lebih 5.000 meter persegi gitu. Nah, kita dalam proses untuk pembentukan kelompok tani, di mana kita ada potensi area produktif yang dapat kita convert ke organic regenerative agriculture dan CSA market itu seluas 5 hektar. Kita ada 4 grower atau 2 pengebun yang untuk mengerjakan di 2 lokasi tersebut. Nah, dengan teknik regenerative agriculture sebenarnya sangat menarik ya. Jadi untuk penerapan karena kita Nordic garden, jadi kita nggak ada macul-macul, itu tuh sangat meminimalisir jumlah tenaga kerja dalam operasional sehari-hari. Ada 600 meter persegi greenhouse ini, jadi kita bisa sepanjang tahun bisa produksi musim hujan maupun musim kemarau. 250 bedeng yang kita udah siapkan, ini selalu dirotasi, dan juga ada hampir 50 jenis sayuran yang kita tumbuhkan, baik itu annual maupun perennial. Nah, ini ada sedikit video, jadi mungkin biar dapat gambaran salah satu di lokasi kami, jadi yang di desa Tangkil gitu ya, di Karma Bumi. Jadi ini salah satu affiliate kita, buat mendapat gambaran seperti apa sih penampakan kebun kita. Mungkin bisa dilihat sebentar. Ya, nah itu sedikit gambaran kondisi kebun kami. Jadi emang kebun kami kita bedanya menggunakan metode Nordic, di mana kita tidak memacul tanah. Tujuannya untuk mempertahankan kesehatan soil food web yang ada di tanah. Dan juga kalau diperhatiin tadi itu di kebun kita itu banyak sekali bunga gitu. Jadi emang kita mencoba menanam dengan keberagaman jenis sayur keberagaman, dan juga banyak bunga-bunga refugia dan bunga-bunga yang berfungsi untuk pengandalian hama seperti itu. Nah, di kebun kita tuh prinsipnya ada 2, permaculture dan juga regenerative agriculture gitu. Ini 2 yang kita terapkan sesuai dengan konteks masing-masing. Nah, permaculture kalau menurut saya pribadi sebenarnya sebuah prinsip hidup yang bersinergi dengan ruang berdasarkan etika keberlanjutan. Jadi kalau buat saya itu permaculture bukan semata-mata mengenai teknik bercocok tanam gitu, tapi itu hanya satu bagian di dalamnya gitu. Nah, regenerative agriculture itu menopang di dalam bagian dari permaculture. Nah, ini yang kita terapkan masing-masing prinsip pembelajaran poin yang relevan ke dalam kebun kami. Nah, mungkin saat ini saya nggak share banyak mengenai 2 poin ini karena sesi kali ini kita lebih banyak akan diskusi mengenai bisnis model CSA. Jadi mungkin nanti bisa lanjut di sesi-sesi selanjutnya. Nah, produksi kami, jadi gini prinsip yang juga kami coba terapkan dan ingin kami targetkan juga ke depannya adalah beyond organik gitu, tapi most nutrient dense food. Jadi bukan semata-mata targetnya adalah ya sayur organik, tidak, tapi gimana sayur organik yang mempunyai kandungan nutrisi yang paling kaya kayak gitu. Jadi karena kita dengan metode Nordic yang nggak ada pemaculan dan semua soil food web terjadi, di mana ada mutualisme antara mikroorganisme maupun makro dan juga tanaman, semua itu akan memberikan tanaman yang tumbuh dengan sehat. Nah, tujuannya adalah harapannya tanaman jadi menjadi lebih mempunyai kandungan nutrisi yang lebih kaya dibandingin teman-teman organik. Nah, kalau di Amerika itu sudah banyak research-nya, jadi dengan pertanian regenerative agriculture yang sudah lama, sayur-sayuran itu ketika dites kandungan vitamin mineral itu lebih tinggi dibandingkan konvensional
organik seperti biasa, seperti itu. Nah, untuk produk kami, makanya balik lagi tadi karena tujuan kami adalah bisnis yang berkelanjutan, jadi kita mencari bisnis model, gimana cari bisnis model yang lebih sustainable. Nah, kami memilih untuk mengadopsi konsep CSA atau Community Supported Agriculture. Nah, ini adalah kemitraan antara kami selaku petani dengan anggotanya. Jadi di mana member dari Rock and Roll Farm itu akan membayar biaya langganan di awal bulan. Kayak gitu. Nah, masing-masing anggota akan mendapatkan satu box sayuran yang dikirimkan setiap minggu ke rumahnya. Kayak gitu. Nah, makanya ini sesuatu yang menarik dan kami coba terapkan karena ya CSA itu salah satu praktek pemenuhan kemandirian pangan berkelanjutan. Jadi di mana emisi karbon itu lebih rendah seperti itu. Nah, mayoritasnya juga CSA Farm itu selalu dilaksanakan atau diinisiasi oleh para praktisi yang memang sangat aware atau concern mengenai sustainability dan juga kesehatan ekosistem maupun lingkungan. Nah, mungkin kalau pengen tahu lebih banyak sejarahnya, historical segala macam, mungkin bisa di-download atau dilihat di Google ya, banyak sekali literasinya, bisa dibaca sendiri juga nanti. Nah, kalau yang manfaat yang kita harapkan sebetulnya ada pertama, kalau dengan CSA itu adalah tentunya buat konsumen adalah jaminan produk organik dan ramah lingkungan gitu. Karena balik lagi CSA ini juga konsep pertanian yang sangat baru dan relatif baru bisa dibilang dan unik. Jadi memang banyak praktisinya adalah orang-orang yang sangat aware mengenai environmental gitu. Jadi komitmennya sangat tinggi. Jadi makanya produk dan impact ke environment itu bisa dibilang sangat diperhatikan. Terus kemudian membentuk ketahanan pangan kayak gitu. Jadi karena dengan adopsi ekonomi lokal, maka rantai makanan itu lebih singkat, jadi menjamin kestabilan pangan. Ya, contohnya seperti COVID kemarin kan dengan supply chain distribution pangan itu banyak sekali supply food yang sempat terhenti gitu. Nah, dengan desa itu sebenarnya bisa bantu teratasi. Kemudian relatif lebih terjangkau gitu. Nah, ini banyak juga persepsi yang dibikin kalau CSA maupun organik tuh sayurnya mahal. Nah, sebenarnya kalau kita belah aslinya gitu ya dengan CSA itu dengan jumlah pangan yang kita miliki dan per gram sayur yang kita jual sebenarnya relatif bisa dibilang terjangkau gitu dibandingin konvensional organik yang lain gitu. Apalagi dengan konsep jasa di mana ada prinsip surplus atau berbagi risk. Jadi ketika panen lebih, pelanggan pun akan mendapatkan panen yang lebih. Nah, itu kan jadinya sudah tidak hitung-hitungan lagi per gram itu harganya berapa gitu loh, tapi lebih udah langsung total paket per box. Terus kemudian mengenal langsung pelanggan gitu. Jadi basis dari CSA adalah hubungan kepercayaan gitu ya. Makanya nggak kenal ya nggak sayang. Nah, ini bisnis modelnya juga yang menimbulkan ada namanya loyalty baik ke pelanggan maupun ke konsumen. Nah, buat petani ini sebenarnya sangat bagus ketika sudah terjadi. Jadi ada namanya loyalitas. Jadi petani pun tidak sulit lagi pusing untuk mencari pangsa pasar karena sudah terjadi hubungan kepercayaan atau loyalitas tersebut. Terus komunitas ya tentunya dengan pengembangan itu juga sangat berguna. Yang terakhir adalah balikin lagi perekonomian ke petani lokal gitu ya. Jadi ya gitu, balik lagi contohnya kayak di kita di Rock and Roll Farm. Kita sempat ada customer kita gitu yang nanyain, ke posisi kita kan di Bogor. Nah, dia mau langganan jasa farm, jasa kita dan domisilinya tuh sekitar daerah Karawaci gitu. Nah, dia bilang cerita kalau sebelumnya tuh dia biasa ngambil sayur organik dari sekitaran daerah Tangerang seperti itu. Nah, akhirnya kita malah rekomendasikan ya nggak usah jadi langganan kita gitu. Karena kenapa? Karena konsepnya balik lagi kita mau share ini sebagai sebuah perekonomian petani lokal. Kalau memang dia bisa langganan dengan petani lokal sana ya udah cukup di sana aja, nggak usah jauh-jauh ngambil dari Bogor gitu kan. Dan kedua juga buat kita mengirimkan ke Karawaci, carbon footprint yang kami hasilkan juga relatif lebih tinggi gitu. Makanya itu kami nggak terlalu rekomendasikan seperti itu. Nah, konsep CSA pun ketika kita terapkan di kebun kami itu nggak semerta-merta langsung plak-ketiplok 100%. Jadi ini kita sesuaikan dengan konteks di Indonesia, makanya adopsi global tapi aplikasinya lokal, kayak gitu. Pertama, monthly subscription atau langganan bulanan versus langganan tahunan. Kayak kalau CSA di luar konsepnya ya langganan langsung 1 tahun atau 1 musim. Nah, itu sangat berguna buat para petani untuk bisa memprediksi produksi mereka dan juga prediksi income mereka seberapa besar. Tapi di Indonesia itu sangat sulit karena dengan awareness yang masih rendah, untuk bisa orang langganan satu box 1 bulan itu 700.000 bayar aja tuh udah cukup, kami juga cukup happy gitu ya. Makanya kami bikinnya bayarnya membership itu bulanan. Bahkan kalau ada yang members yang mau coba weekly dulu, mau coba ngetes, is okay juga, nggak apa-apa juga seperti itu. Kemudian delivery sama pick up.
kalau CSA itu kan aslinya sebenarnya idealnya diambil, tidak dikirimkan ke rumah gitu. Diambil dalam artian misalkan ada beberapa klaster area di mana di para pelanggan itu kan ngambil di area pengambilan tersebut, entah pas mereka lagi pulang dari sekolah atau on the way ke kantor atau apa. Tujuannya adalah satu, untuk meminimalisir carbon footprint, kedua juga untuk meminimalisir cost distribution gitu. Jadi dengan cost distribution yang akan lebih rendah, jadi CSA box pun akan harganya bisa lebih rendah, jadi bisa lebih terjangkau gitu. Jadi bisa lebih banyak orang yang mempunyai akses terhadap pangan yang lebih sehat seperti itu. Kemudian ada farm involvement. Nah, ini sebenarnya salah satu tujuannya adalah di mana pelanggan itu ada kewajiban untuk kontribusi jumlah jam kerja di kebun. Jumlah jam kerja itu macam-macam, terserah masing-masing farmnya. Tapi tujuannya adalah menciptakan trust. Kenapa? Tadi kan konsep CSA itu adalah di mana pelanggan itu akan ada sharing risk. Ketika panen berlebih, dia akan dapat lebih. Ketika panennya lagi susah karena musim hama atau musim iklim yang sulit, kayak sekarang ini Agustus, di kebun kami masih sering hujan, hampir tiap hari masih hujan. Nah, itu sangat-sangat sulit. Nah, ketika dia ada involvement, dia datang ke kebun, dia bekerja sekian jam di kebun, mereka akan lebih paham, oh ternyata menumbuhkan sayur itu sulit ya, nggak segampang yang kami pikirkan. Jadi ketika ada risk seperti itu, karena ada trust atau kepercayaan, jadi bisa lebih terjamin. Kemudian open buat di custom. Jadi ya itu balik lagi karena ada orang selera, dan mungkin entah selera entah masak sayuran tertentu sulit, jadi bisa kita customize juga. Tapi ya itu sekitar 60-70% sayur emang kami yang menentukan ya. Tujuannya apa? Tiap minggu jadi kami bedakan jenis sayurnya agar pemenuhan nutrisi vitamin mineral konsumen itu juga tiap minggu beda-beda gitu. Jadi nggak itu terus gitu. Itu yang selalu kami coba bikin di mix boxnya. Nah, paling penting juga adalah gimana caranya penerapan prinsip ekonomi sirkular, reusable, returnable packaging. Nah, ini kami baru aja pembelajaran dari kemarin, kami jual di kardus, di box. Nah, akhirnya September besok kami memutuskan mau kami rubah menjadi insulated vegetable box. Jadi seperti ini. Jadi ada deposito dan itu akan insulated. Jadi seperti kalau teman-teman sering beli GoFood ya. Jadi kurang lebih boxnya seperti itu. Semoga kualitas delivery jadi lebih awet dan lebih bagus. Nah, di dalamnya ada 7-11 jenis sayuran, dan juga bisa tuh ada bonus gitu. Jadi ini yang suka kami berikan juga. Nah, ini ada kutipan menarik dari Seth Godin gitu ya. Saya pernah baca bukunya dulu zaman kuliah gitu ya, tapi dia pernah dibilang kayak the only thing worse than starting something is not starting something. Nah, ini apa? Kenapa? Karena ketika Rock and Roll Farm dulu memulai CSA, kami jujur sangat minim pengetahuan sih. Nggak ada referensi. Guru kami juga ya kebanyakan ya semua dari Google gitu, internet, dan belajar secara online dari buku gitu. Belum banyak praktisi yang menerapkan ini, jadi agak susah juga mau menanya-nanya gitu. Kalaupun ada ya ada agak cukup jauh gitu, misalkan kayak di Bali gitu ya sudah banyak. Tapi gitu kan cukup PR juga kalau mau belajar ke sana seperti itu. Jadi untuk memulai itu sebenarnya ada beberapa hal gitu ya, cara memulai kalau ada teman-teman yang tertarik mau bikin apa namanya CSA bisnis model kayak gitu. Pertama, besaran CSA box. Jadi kita harus tentuin dulu nih, CSA box kita tuh mau seberapa besar untuk tiap member. Dari situ kita bisa menentukan cost per CSA boxnya sama target jualan kita tuh mau berapa, kayak gitu. Kita tentuin harga marketnya berdasarkan harga market pas berapa, jadi kita bisa menentukan kita mau EP-nya tuh mau berapa lama. Setelah situ, baru paling penting ke crop planning. Nah, crop planning ini kalau menurut saya itu adalah rohnya dari CSA, proses conventional farming. Karena kita gimana caranya bisa menyediakan sebuah panen sayuran tiap minggu yang berbeda jenis dan dipanen tiap minggu. Nah, itu membutuh sebuah forecasting, crop planning yang cukup bagus gitu, agar kita bisa tahu kapan harus panen apa, berapa banyak, dan apa saja, seperti itu. Nah, kemudian terakhir baru ya payment system sama order system gitu. Nah, ini contohnya ya, karena dengan sekarang digitalisasi, kami juga sedang dalam proses mendevelop sebuah aplikasi yang semoga bisa diluncurkan segera, di mana itu nanti bisa menghubungkan konsumen-konsumen yang tertarik atau percaya dengan konsep CSA. Dan ini juga kami ingin mengembangkan CSA ini tidak hanya di Rock and Roll Farm, di mana kami akan membentuk sebuah network CSA, petani CSA dari berbagai kota yang ada di Indonesia kayak gitu. Nah, hopefully dengan aplikasi ini jadi dengan simpel orang bisa masuk ke sana dan bisa mengembangkan konsep supply pangan yang lebih berkelanjutan, lebih masif lagi di Indonesia. Nah, ini kayak tadi saya sempat share. Jadi pertama adalah tentukan dulu nih besaran box sama estimasi sales to revenue. Nah, ini contohnya kita tentukan bulan pertama sampai bulan 6 apa, berapa banyak value-nya kita targetkan konsumer CSA kita, regulernya maupun restoran.
Nah, kalau kita bisa judge, ini kan emang kontribusi pendapatan kita emang target paling besar di CSA. Nah, dari situ baru kita bisa tentukan satu buah box mingguannya itu harus berapa banyak sayuran isinya. Dan jadi dari sini kita akan hubungkan lagi baru ke crop planning. Jadi setelah kita tentukan boxnya, kita tahu, oh kita harus panen ini Desember tanggal 12, sayurannya ini, berarti kita udah tahu harus panen, harus mulai semai ini kapan, kita tinggal ditarik mundur. Nah, jadi kita udah tahu tuh tiap minggu kita mau nanam apa aja, berapa banyak, segala macam. Nah, itu yang paling penting. Nah, dari situ ini juga harus kita link dengan crop planning sama rotational crop. Jadi kita harus mapping bedeng kita. Bedeng kita identifikasikan berdasarkan karakteristik bedeng tersebut, apakah dia full sun, partial sun, atau shading, terus kemudian jenis karakteristik tanah. Nah, dari sana setelah kita tentukan jenis sayurannya, kita tiap minggu kan ganti sayur. Nah, kita menanamkannya itu nggak akan di bedeng yang sama, jadi kita rotasi terus gitu. Jadi tujuannya agar kesuburan tanahnya itu tetap terjaga seperti itu. Nah, it takes two to tango, ini kata Malcolm X gitu ya. Jadi sebenarnya buat memulai jasa itu nggak semata-mata mesti sebuah komunitas yang terlalu mensuplai, bisa juga dari demand, dari sisi konsumen. Jadi misalkan nih ada teman-teman satu gerombolan, satu geng atau apa, misalnya satu alumni gitu ya, satu alumni atau satu komplek rumah, kita pengen jasa sayur tapi nggak ada farmnya nih di dekat rumah kita, misalkan satu komplek di daerah Malang, kita nggak punya farm di sana. Ya mungkin bisa dari konsumen tersebut cari aja petani di sekitaran kompleknya, tawarkan, Pak, saya mau langganan, tapi Bapak supply ke kita seperti ini ya, tiap minggu gini-gini, nanti kita kasih jadi member ke Bapak segala macam. Nah, sebenarnya tuh bisa ke arah situ gitu. Jadi nggak mesti dari supply aja, bisa juga dari demand untuk memulai sebuah CSA. Ya, atau paling gampang ini contohnya kayak promosi sedikit ya. Langganan aja langsung sama Rock and Roll Farm kayak gitu. Terus ya itu saya bilang tadi bentuk komunitas, ya terus habis itu baru edukasi petani gitu, karena konsep jasa ini kan aneh ya, jadi petani mungkin belum paham. Nah, ini harus kita kasih definisi atau pemahaman ke mereka. Nah, contohnya paling basic cara petani konvensional adalah kan biasa monokultur, semua bedeng itu akan ditanam ya udah sama semua jadi jenis sayurnya. Nah, ketika CSA, karena kita harus mix panen sayurannya, itu pasti penanaman akan relatif lebih sedikit dan berbanyak macam sayuran. Nah, itu sebuah persepsi juga yang akan seringkali petani konvensional tuh belum paham. Kemudian ya ada pendampingan sama startup close-nya. Tentunya kita harus bantu mereka, petani-petani yang kita mau jadikan jasa farming dengan manajerial, terutama crop planning. Nah, hambatannya apa? Ini pas kami observe kemarin sih, jadi mungkin pertama adalah trust ya, apalagi dengan kami selaku farm baru, jadi saya juga nggak punya pengalaman di agriculture, untuk bisa mereka lakukan pembayaran di muka ke sebuah farm yang masih baru, itu tuh membutuhkan sebuah trust. Nah, ya itulah yang harus kita bangun, trust dan juga reputasi tersebut. Terus kemudian itu mungkin dari segi tes nggak terlalu banyak atau mungkin terlalu aneh jenis sayurannya gitu ya. Jadi banyak orang yang nggak suka. Mungkin dia picky eater atau dia kurang pintar masak gitu. Jadi mungkin nggak suka tuh kalau makanan terlalu beragam jenisnya sayurannya. Sama kulkas, jadi kan mereka harus menyetok seminggu sayuran kan. Nah, ini kadang-kadang juga cukup challenging juga gitu. Karena kalau kita beli sayuran harian atau 2 harian kan lebih sedikit kan. Jadi kulkas pun muat, nggak ada masalah. Terus kemudian yaitu standar ukuran sama penampilan yang nggak seperti di supermarket. Kalau supermarket kan ada quality control kan, makanya semua sayuran sama, tomat sama semua, wortel sama semua, jenisnya panjangnya lurusnya semua sama kayak gitu. Nah, sebetulnya di alamnya nggak seperti itu. Tomat pun atau wortel kan ada bentuknya yang miring-miring kan. Nah, itu sebenarnya nggak ada masalah dikonsumsi. Nah, itu pun jenis kondisi produk yang kita tawarkan, selama itu bagus dan nggak ada masalah, sebenarnya itu cuma masalah penampilan aja kan. Nah, kadang-kadang ada pelanggan yang ngerasa kok ini nggak, wortel kok bentuknya seperti ini atau nah, itu yang sesuatu yang masih harus diedukasi. Jadi konsep agri produce itu sesuatu yang harus diedukasikan juga agar konsumen juga lebih paham. Nah, kalau petani ya simple sih, hambatannya untuk mereka menjual satu ya crop line itu susah ya, ribet. Terus kedua, sumber daya juga mereka terbatas, dan juga terakhir ada pengembangan pasar ya, buat bisa mencari pasar jasa buat petani konvensional yang masih tergantung dengan tengkulak, ini kan sesuatu yang sangat sulit seperti itu. Nah, dari segi bisnis model tantangannya apa? Pertama ya ini market position-nya ya, karena kan kita bisnis model yang baru ya dengan jasa. Terus awareness-nya juga masih rendah, jadi orang belum mendapatkan alasan kayak kenapa sih harus beralih ke jasa gitu ya, dibandingin dengan beli ya seperti biasa gitu ya.
Terus sama edukasi buat petani gitu, buat beralih ke sini pun itu sesuatu yang harus dibutuh proses gitu. Jangan kan ke CSA, beralih ke non organik ke organik aja kan juga kita saat ini kan di Indonesia juga masih butuh usaha yang cukup hebat seperti itu. Nah, yang paling terakhir adalah ini manajemen crop planning gitu ya. Ini juga yang bikin beda ya, ini yang sangat sulit dan petani konvensional yang harus diberi pembekalan gitu ya, pemahaman untuk manajemen ataupun crop planning. Nah, tapi dari semua itu yang hambatan terbesar adalah ini, ya tentunya tidak memulai gitu. Makanya emang kita harus mulai dan semoga semakin banyak lagi yang petani-petani CSA itu yang akan terbentuk di Indonesia. Contohnya di Amerika, kontribusi CSA itu sudah hampir 14% dari total supply sayuran yang ada di sana. Jadi emang sangat besar pangsa pasarnya. Nah, di gambarannya kayak contoh farm di CSA juga di sana, contohnya di Amerika itu bisa ada satu farm itu membersnya sampai dengan 1.000 orang. Nah, itu cuma biar kebayang kalau potensinya itu luar seperti itu. Nah, makanya semoga dengan inisiasi seperti dan diskusi sharing seperti semakin banyak awareness CSA dan semakin banyak praktek-praktek agriculture lain dan juga konsumen yang tertarik untuk mengintip praktek bisnis model CSA. Nah, terakhir tuh ini segmen terakhir, jadi lebih sharing aja opportunity sama risk. Jadi kayak kita tahu kan, ini saya kutip dari Greta Thunberg gitu ya, aktivis remaja yang sangat vokal gitu ya saat ini. Changes is coming whether you like it or not. Nah, ini emang sesuatu yang terjadi di sekitar kita dan kita semua sudah cukup paham kan. Nah, perubahan ini juga harus kita adopsi sedini mungkin gitu ya. Tidak hanya semata-mata mengenai sesuatu hal yang sangat kompleks, tapi juga harus dimulai dengan adopsi pola makan atau diet kita kayak gitu. Kalau kita ngomongin pola diet, ada generasi baru nih. Kalau generasi kan kita taunya dulu ada generasi baby boomers, generasi X, Y, millennial, Z gitu ya. Nah, ada definisi baru nanti namanya the regenerations gitu. Ini generasi baru yang lahir dengan situasi di mana mereka sudah dihadapi dengan perubahan iklim yang terjadi saat ini gitu. Jadi mereka datang dengan teknologi baru, solusi baru, dan ekspektasi yang baru. Nah, salah satu yang akan keluar dari mereka ini adalah diet gitu ya, klimatarian diet gitu. Jadi kalau kita tahu kan dulu banyak diet ya, taunya diet ya itu ya keto, paleo, diet vegetarian, low carbs, high fat diet segala macam gitu ya, sampai akhirnya keluar dari bis vegetarian ada pescatarian dan juga flexitarian diet. Nah, nanti itu kan ada tren klimatarian diet gitu. Klimatarian diet adalah diet yang dimana orang tuh memilih diet tersebut dengan tujuannya untuk membalikkan perubahan iklim, memilih jenis pangan dengan jejak karbon terendah kayak gitu. Nah, emang nanti mungkin segmen pasar seperti ini masih sedikit ya, tapi ini hanya menunjukkan bahwa tren pelaku bisnis agriculture yang berkesinambungan dan dengan melakukan impact yang seminimum mungkin ke lingkungan, itu tuh akan menjadi sesuatu yang sangat penting dan juga fundamental gitu ya. Nah, realitanya seperti apa ya kita lihat ini data saya ambil ketika COVID. Penjualan organik itu emang trennya tinggi, naik banget kan, kayak teman-teman tahu juga di sini semua healthy living, semua produk kesehatan itu tuh langsung meningkat pesat kan semenjak COVID kayak gitu. Nah, itu juga melihat bahwa kedepannya pun tren CSA bisnis model tuh jadi sesuatu yang sangat menguntungkan dan juga atau bisa prospek buat bisnis kedepannya. Nah, mungkin itu aja buat dari saya sharingnya. Semoga ini nggak kepanjangan dan nggak boring gitu ya, nggak ada yang ngantuk ngeliatin presentasi saya. Kalau misalkan nanti ada keterbatasan waktu, nanti bisa kontak kita di email maupun sosial media dan juga WhatsApp number di sini. Feel free kalau mau ngobrol lebih banyak soal apapun itu terkait dengan regenerative agriculture, even permaculture, maupun juga jasa business model dan yang lain-lainnya. Nah, ini kebetulan foto yang saya ambil dari salah satu kebun kita di Desa Tangkil. Ini backgroundnya adalah Gunung Pangrango. Itu kelihatan tuh yang putih itu nursery kita dan ada saung kita, saung belajar. Kita namainnya saung belajar. Ini ya ada tempat kita belajar sama petani-petani yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Nah, mungkin itu aja dari saya. Semoga tidak kepanjangan dan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat buat kita dan juga mohon maaf jika sekiranya banyak informasi yang disampaikan segini tidak mumpuni dan mungkin tidak kurang pas. Ya mungkin itu aja kalau dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali Bang Jeffrey. Ini mah membuka wawasan sekali. Ya nggak sih Bapak Ibu?
rakyat Indonesia yang belum pernah mendengar CSA ya. Jadi Community Supported Agriculture ya Bang Jeffrey ya. Keren banget loh, Rock and Roll Farm ini mempunyai bisnis model yang seperti ini ya. Jadi tentang bagaimana bisnis pangan yang disupport oleh komunitas gitu ya Bang Jeffrey ya. Iya, betul. Jadi konsepnya itu memang awalnya emang digerakkan gimana caranya dari komunitas interest itu. Sebenarnya jarang itu di Jepang zaman dulu. Jadi ada sekelompok atau kumpulan ibu-ibu rumah tangga gitu ya di Jepang ya, ketika pasca Perang Dunia Kedua gitu ya. Mereka sangat concern dengan sayuran mereka beli karena sangat terpolusi dengan pestisida dan pupuk kimia. Nah, akhirnya mereka datanglah sekelompok ibu-ibu ini ke petani tersebut. Mereka bilang, oke, kita ada sekelompok ibu-ibu nih, kita akan beli sayuran dari kamu ya, tapi kita akan jadi member, tapi kamu harus bikinnya organik. Nah, makanya dari situlah akhirnya berkembang. Nah, prinsip yang kurang lebih sama itu sih sebenarnya yang kita coba tawarkan. Gitu. Jadi kita hanya menjual sayuran kita memang saat ini kepada para members kita. Jadi members kita itu berlangganan di depan, bayar membersnya, bayar membership di depan in advance. Nanti tiap minggu semua member itu kita kirimkan stok mingguan sayurannya, dan sayurannya pun itu surprise. Jadi kita yang menentukan, kita yang rotasi tiap minggu, kita berbeda-beda sayur. Jadi tiap minggu kita kirimkan si sayurannya, boxnya beserta rekomendasi menu kayak gitu. Iya. Jadi Bapak Ibu peserta seminar rakyat dan kakak-kakak komunitas ARMP, nggak salah banget ya. Pagi ini kita pagi-pagi sudah nongkrongin ya Bang Jeffrey ini di YouTube-nya ARMP. Jadi kalau ada yang mau tanya silahkan langsung di chatbox-nya ya. Yang banyak nggak apa-apa. Kalaupun nanti waktu kita habis nggak bisa terjawab, nanti Bang Jeffrey akan menjawab kok di YouTube ya Bang Jeffrey ya. Siap. Bang Jeffrey ada Rock and Roll Farm, itu ada di IG, silahkan follow di Rock and Roll _farm. Jadi R-nya besar, N-nya besar, R-nya besar ya, _farm, farm-nya juga besar ya. Silahkan di follow. Dan untuk yang Bang Jeffrey tadi sampaikan bahwa bisnis pangan ini bukan cuma ada menanam, tapi menanam bukan cuma organik gitu ya, tapi tidak semata-mata organik, tapi organik yang memiliki kandungan yang paling kaya. Nah, Bapak Ibu rakyat Indonesia dan anggota komunitas ARMP, jangan-jangan selama ini kita kalau konsumsi organik hanya sekedar yang penting adalah labelnya gitu ya, nggak lihat lagi sebenarnya apa sih pupuknya dia, terbuat dari apakah gitu kan, bagaimana nutrisinya dia. Nah, ternyata dengan berlangganan di CSA ini, melalui CSA ini kita bisa mendapatkan jaminan itu. Selain itu juga di bisnis pangan model CSA ini itu bukan sekedar menjual gitu ya, tapi menjual yang berkelanjutan gitu ya. Dan yang ketiga, bisnis pangan itu harus berkelanjutan ya, berkelanjutan dengan merestorasi tanah dan ekosistem. Nah, belajar bagaimana tanah itu tetap subur, tetap bagus, tetap berkelanjutan itu ada di kelas PDC-nya ARMP gitu ya. Dan berikutnya tentang visi kemandirian pangan dan prinsip permakultur yang dilakukan oleh Rock and Roll Farm ini itu sudah menjadi visi kami juga di ARMP, bahwa di kemandirian pangan itu tidak bisa dilakukan dengan dua hal ya. Kalau bisa memang kita ARMP mensupport Bapak Ibu rakyat Indonesia untuk memandirikan pangan di rumah sendiri, dengan kegiatan-kegiatan dan kelas-kelas yang dilakukan diselenggarakan oleh ARMP dan komunitas ARMP gitu ya. Dan yang kedua, kalau memang belum bisa menyelenggarakan sendiri, kami sangat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Rock and Roll Farm yang diponderin oleh Bang Jeffrey ini, untuk cari bisnis pangan yang berbasis CSA di lokalan Bapak Ibu gitu ya. Jadi nggak harus mahal kok gitu ya organik itu ya, yang seperti kita tahu kalau organik itu kan mahal ya, hanya makanan orang kaya, mungkin orang berduit, ternyata enggak juga gitu ya. Dengan pemaparan yang Bang Jeffrey tadi sampaikan, bisnis model bisnis pangan ini itu sangat luar biasa, bahkan mengajak para pelanggannya pun ikut merasakan bagaimana sih bekerja di kebun gitu ya, dengan tadi ada
farm involvement ya, yang Bang Jeffrey tadi dan teman-teman lakukan di Rock and Roll Farm. Dan untuk pertanyaan pertama, mungkin akan ke Bang Jeffrey dulu nih, Bang Jeffrey. Jadi, Bang Jeffrey ada yang nanya nih, Bang Jeffrey, terkait tentang bagaimana Rock and Roll Farm ini melakukan pendekatan kepada petani, terus cakupan komunitas dengan sistem CSA ini di Rock and Roll Farm itu seperti apa sih? Dan kalaupun nih ya, petaninya ada gagal nih Bang, ada gagal panen, bagaimana ya memanage-nya ya, bagaimana mengaturnya, bagaimana memperlakukannya? Monggo Bang Jeffrey. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Itu salah satu bisa dibilang bukan problema ya, tapi kondisi realita yang saat ini paling banyak dihadapin ya. Jadi ketika kita memulai juga waktu itu kita kebetulan kita kan ada 2 lokasi kebun gitu ya. Nah, lokasi kebun yang kedua itu yang dimana kita saat ini sedang dalam proses pembentukan kelompok tani, dan itu kita ada sekitar potensi lahan produktif itu 5 hektar yang bisa kita garap, dan beberapa petani itu akhirnya setelah dalam pendekatan mereka itu sangat tertarik untuk bergabung dengan penerapan CSA dan juga regenerative agriculture. Nah, waktu kita mulai pun itu awalnya sebenarnya kita tuh dari saya sih personally itu kita tidak langsung mengkomunikasikan mengenai teknik pertanian regeneratif yang dimana itu sangat berguna untuk kelestarian lingkungan dan juga kesehatan dari tanah dan juga planet gitu. Tapi ngobrol dulu sih pada awalnya itu banyak dan mendapatkan insight dari segi apa sih lokal isu yang ada di komunitas tersebut kayak gitu. Nah, contohnya kalau misalkan di daerah yang lokasi kebun kita kedua, itu tuh salah satunya isunya itu adalah bukan isunya sih, di opportunity di sana tuh masyarakat itu sangat kencang dengan desa tani, desa santri gitu. Jadi desa santri, jadi banyak banget pesantren di sana. Nah, yang kita lakukan di sana adalah angle-nya lebih ngobrol pertama kali itu dengan tokoh masyarakat sana dan juga ustadz yang ada di sana sih. Jadi kayak contoh sekarang tuh kita tiap minggu ada kegiatan yasinan gitu ya di saung kita dipimpin oleh ustadz setempat. Nah, elemen-elemen nilai yang keselarasan dengan alam seperti itu justru malah angle yang banyak disampaikan dari segi nilai-nilai Islam atau nilai-nilai spiritual gitu, di mana itu sebuah suatu praktek yang sebenarnya pun dalam Al-Qur'an pun itu sudah diajarkan seperti itu. Nah, itu sih salah satu yang triknya. Tapi untuk beberapa petani juga yang kita perhatikan sebenarnya satu sih yang paling pragmatikal juga. Kita tuh menunjukkan dari segi value dari segi prospek bisnis gitu, karena untuk ujungnya buat mereka kan adalah ujungnya duit dalam artian pemasukan buat keluarganya atau anak-anaknya mereka kan. Nah, jadi pas kita kasih lihat value-nya ketika dengan bisa berjualan ke organik dan ada market CSA dan value sekian itu, nah itu ternyata mereka cukup tertarik seperti itu. Jadi itu sih salah satu triknya kita waktu mulai. Nah, terus yang pertanyaan kedua terkait sama ini ya tadi gagal panen ya. Nah, itu juga makanya perannya jadi ada 3 hal gitu. Makanya kalau dari konsep CSA itu kan sebenarnya konsep yang trust, dan itu adalah sebenarnya konsepnya sharing risk antara member sama si petani gitu. Nah, makanya yang pentingnya itu yang kedepannya kita juga lagi mau galakkan kampanyekan adalah adanya farm involvement tadi gitu, di mana sebenarnya tiap member itu mempunyai kewajiban untuk dalam waktu sebulan sekian jam itu harus main tanda kutip bekerja atau garis miring gitu ya di kebun. Jadi mau itu bantuin bikin kompos, mau itu bantuin menyemai atau menanam apapun itu, tujuannya agar si member itu paham ternyata berdinamikanya bertani itu seperti ini gitu. Jadi ketika ada gagal panen pun mereka akan lebih paham lah. Jadi bukan berdasarkan hubungan yang hanya transaksional saja. Itu satu. Yang kedua, kita juga harus buffer, buatin buffer atau cadangan dari segi crop planning kita gitu. Jadi kita di crop planning itu kita bikin sekian persen gitu, mayoritas misalkan 10-15% tergantung observasi kita di lapangan, itu buat kita jadikan data benchmark. Kalau ternyata kira-kira ada yang panennya gagal kayak gitu. Kalaupun ternyata bagus, ya surplusnya itu pun kita kembalikan juga ke member juga kayak gitu. Nah, terakhir yang ketiga adalah ini sih, kalau untuk antisipasi itu tuh kita dengan
pembentukan si kelompok tani itu gitu. Jadi makanya ada baru kita saat ini memang belum banyak gitu ya yang lagi kita rintis, tapi dari petani sekitar kita kalau untuk sayur-sayuran yang mereka tuh udah cukup familiar seperti kangkung, bayam seperti itu, mereka cukup familiar dan itu mereka udah mulai perlahan-lahan transisi ke organik. Nah, itu mereka juga yang kita berdayakan untuk kita ngambilnya jadi dari mereka, dari tetangga kita sebelah seperti itu. Oke, coverage Itu sih. Coverage community-nya gimana? Oh, kalau coverage community kita, community dari segi petani kita atau pelanggan maksudnya? Pelanggan. Membernya, pelanggan member. Oke. Nah, kalau saat ini emang kita hanya di Jakarta dan Bogor, kayak gitu. Karena emang kita juga emang fokusnya balik lagi karena konsepnya CSA ini untuk lebih menggalakkan perekonomian lokal gitu kan, membuat relationship antar pelanggan sama petani. Makanya emang sangat lebih close proximity saat ini Jakarta dan Bogor. Kayak pernah juga dia nanya di Bandung bisa nggak misalkan mau order dari rock and roll. Nah, dari kita sih bahkan kita bilang sarankan ya udah daripada dari kita mendingan ngambil dari yang ada di Bandung aja gitu kan gitu. Nah melihat tren itu saat ini justru malah kita dalam proses develop aplikasi gitu. Jadi aplikasi nanti kalau misalkan sudah ready, tujuannya itu adalah kita mengkonekkan antara praktisi agriculture yang tertarik untuk mengadopsi bisnis model CSA gitu. Jadi nanti di Bandung ya bukan dari rock and roll, tapi ya mungkin partner kita yang di Bandung dan itu untuk pelanggan-pelanggan yang tertarik misalkan di Bandung atau dimanapun yang pengen langganan CSA. Jadi langganan CSA-nya nggak dari rock and roll, tapi dari partner-partner yang nanti kita lagi bikin networknya seperti itu. Jadi memang prinsipnya juga pemberdayaan, nggak semuanya rock and roll gitu, tapi di mana juga rock and roll ini juga menjalin jaringan ya. Iya, benar. Juga gitu, dan memang prinsip kita kan juga memang less karbon ya, tidak mengurangi polusi juga. Kalau kita yang dropping sampai jauh-jauh sana juga sama saja ya akhirnya. Iya, sama aja betul. Nah, tidak berkelanjutan. Oke, makasih sekali Bang Jeffrey. Oke, Bapak Ibu para peserta seminar rakyat mandiri pangan di ARMP, Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi banyak apa saja yang diselenggarakan ARMP, bahkan di kebun ya. Bagaimana kita memahami permakultur juga, Bapak Ibu bisa follow di IG ARMP Akademi RMP dan juga ada di Facebook Akademi RMP. Silahkan di like dan di follow juga, dan termasuk juga ada di YouTube ini. Silahkan subscribe supaya dan bunyi loncengnya diaktifkan. Dan Bapak Ibu dapat banyak manfaat juga yang kami harapkan. ARMP ini berguna buat rakyat Indonesia khususnya ya, dan mulai dari hal kecil kita bisa merubah masa depan Indonesia. Dan terakhir waktu tadi saya baca slide-nya Bang Jeffrey gitu ya, ada quote bagus sekali itu, the only thing worse than starting something is not starting something gitu ya. Jadi sesuatu yang paling buruk ketika pengen memulai sesuatu itu adalah dengan tidak memulai sesuatu. Kita balik ya. Kalau kita pengen ngelakuin sesuatu terbaik itu ya lakukan saja, mulai saja lakukan gitu ya. Jadi Bapak Ibu peserta ARMP dan kakak-kakak sahabat komunitas ARMP, saya harap, kami berharap, ARMP berharap, kita semua berharap ya. Jadi seminar ini tidak mubazir juga gitu ya. Selain menanam apa yang kita makan dan memakan apa yang kita tanam, juga termasuk kita punya plan gitu ya, punya step pertama untuk mewujudkan kemandirian pangan ini bersama-sama ya. Dan memulai dari mana tentu saja bisa berdiskusi dengan kami di ARMP, bisa dengan chat di kami ya, melalui WhatsApp yang ada diinformasikan di IG maupun ada di Facebook ya. Oke, Bapak Ibu, dan terima kasih juga kita ucapkan kepada Bang Jeffrey Ricardo dari Rock and Roll Farm dan Mbak Heni dari Kebun Hijau Daun atas waktunya, atas dedikasinya, atas ilmunya yang begitu berharga, dan kami sungguh sangat berharap bahwa apa yang kita lakukan bersama-sama ini adalah hal kecil yang akan berdampak pada hal yang besar untuk masa depan Indonesia kita ya. Dan semoga anak-anak kita, anak-anak cucu kita juga bisa merasakan makan langsung dari daun itu gimana, dari buah itu gimana, enggak makan kapsul gitu ya. Tentu lebih enak ya memakan asli daripada nanti suatu saat nanti anak-anak kita kayak astronot ya, makannya kapsul-kapsul gitu. Oke, karena waktu kita juga sudah dibatasi ya, kita 90 menit bersama ARMP, dan semoga Bapak Ibu
dan sahabat komunitas ARMP di sana berbahagia, dan kami berdoa, kami berharap bahwa hal baik itu selalu ada, dan biarkan orang mungkin ada gunjingan juga, kita jadi kayak orang gila gitu ya kalau melakukan prinsip-prinsip permakultur, tapi kebaikan itu tidak pernah berbohong. Ketika kita menabur, kita akan menuai. Terima kasih. Salam dari ARMP, dan semoga hidup kita selalu lestari dengan alam. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.